saja sih materi kita nanti. Kita simak yang satu. Nah, di sini Bu Okta akan menjelaskan beberapa prinsip dari literasi budaya dan kewargaan. Ada 6 prinsip yang akan Bu Okta jelaskan. Yang pertama, ada budaya sebagai alam pikir melalui bahasa dan perilaku. Yang kedua, kesenian sebagai produk budaya. Yang ketiga, kewargaan multikultural dan partisipasif. Yang keempat, nasionalisme. Yang kelima, inklusivitas. Yang keenam, pengalaman langsung. Nah, untuk penjelasannya, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Kita bahas satu persatu. Oke? Nah, yang pertama, budaya sebagai alam pikir melalui bahasa dan perilaku. Kalian sambil bisa membaca penjelasannya ya. Bahasa daerah dan tingkah laku yang beragam menjadi kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Budaya sebagai alam pikir melalui bahasa dan perilaku berarti budaya menjadi jiwa dalam bahasa dan perilaku yang dihasilkan oleh masyarakat. Bingung Bu, ini kok panjang banget, maksudnya gimana? Maksudnya misalnya budaya sebagai alam pikir melalui bahasa dan perilaku. Misalnya ya, di dalam bahasa Jawa itu ada ora obah, ora mamah. Ya kan? Di dalam orang Jawa kalian pasti sering mendengar itu. Artinya apa? Kalau kita nggak gerak, kalau kita nggak berusaha untuk bekerja, ya kita nggak akan bisa makan. Nah, pada akhirnya melalui bahasa itu orang-orang tuh menunjukkan perilakunya dengan bekerja, dengan sadar diri bahwa oh aku kudu kerja, oh saya itu harus bekerja, mencari kerja bagaimanapun caranya gitu loh. Nah, ketika kita sudah bekerja berarti kita akan memiliki penghasilan. Kalau kita punya penghasilan berarti kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Pangan, sandang, papan nanti bisa terpenuhi. Nah, itu tadi berangkat dari bahasa yang nama ora obah, ora mamah. Itu nanti berpengaruh ke alam pikir kita dan itu menjadi budaya di Jawa Tengah. Paham? Paham ya? Oke. Selanjutnya, yang kedua adalah kalian bisa simak di sini. Kesenian sebagai produk budaya. Apa sih Bu maksudnya kesenian sebagai produk budaya? Jadi kesenian adalah salah satu bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh suatu masyarakat, jelas ya. Jadi di sini kesenian sebagai produk budaya itu jelas. Karena biasanya kalau kita terbesit apa budaya yang ada di daerah kamu, maka kita secara langsung itu biasanya akan spontan menyebutkan kesenian kita. Misalnya apa budaya Jawa Tengah misalnya, oh ada gamelan misalnya, gamelannya Jawa Tengah beda ya tapi ya dengan yang Sunda misalnya. Nanti misalnya tari di Jawa Tengah itu apa saja, oh tentu saja tari-tarinya ada ini, ada ini, ada ini. Nah nanti akan berbeda dengan tari di Jawa Barat, Jawa Timur. Nah setiap daerah itu punya produk keseniannya sendiri-sendiri. Jadi kesenian sebagai produk budaya itu jelas menjadi prinsip dasar dari adanya literasi budaya. Paham? Oke, selanjutnya yang ketiga, kalian bisa simak di sini, kewargaan multikultural dan partisipasif. Indonesia itu kan beragam, di IPS kalian juga sering didengarkan, dijelaskan bahwa negara kita itu negara multikultur, budayanya luar biasa, banyak sekali budaya kita. Gak cuma budaya dalam bentuk kesenian, tapi juga bahasa, ras, suku, kemudian bahasa, kemudian keyakinan dan lain sebagainya. Nah, di situ dengan kondisi seperti ini dibutuhkan suatu masyarakat yang mampu berempati, bertoleransi dan bekerja sama dalam keberagaman. Semua warga masyarakat dari berbagai lapisan dan golongan itu memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Artinya kita dalam berpartisipasi memenuhi kewajiban kita untuk negara ini, kita nggak boleh membanding-bandingkan apa sih agama kamu, apa sih budaya kamu, apa sih kesenian di tempat kamu, bahasa kamu apa sih, nggak boleh. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika, artinya meskipun kita berbeda-beda, kita itu tetap satu. Jadi kita harus sama-sama, kita itu satu. Rakyat Indonesia kita itu satu kesatuan gitu loh. Kita nggak bisa terpisah-pisahkan meski kita itu terbentuk dari perbedaan. Jadi di dalam masyarakat multikultural ini kita harus berpartisipasi sama-sama, bekerja sama untuk melestarikan seluruh kebudayaan kita supaya ya itu tadi kebudayaan kita tidak luntur,
tidak termakan zaman, tidak termakan modernitas dan lain sebagainya gitu ya. Paham? Oke, penjelasannya bisa kalian baca dulu. Oke ya, lanjut. Selanjutnya adalah nasionalisme. Kalau kita mendengar nasionalisme berarti semangat kebangsaan ya. Di situ berarti kesadaran akan kebangsaan adalah hal penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dengan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita, setiap individu akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini jelas. Kalau orang itu tidak memiliki rasa nasionalisme, maka dia itu akan merasa enteng saja kalau dia itu melanggar hukum. Karena dia tidak mencintai aturan di dalam negaranya, dia tidak peduli dengan apa yang ada di dalam negaranya, jadi dia menjadi orang yang free, bebas melakukan apapun. Tapi kalau orang yang nasionalisme itu, dia akan sadar hak dia itu apa, kewajiban dia itu apa. Misalnya kalau kalian menjadi siswa, sering Bu Okta katakan, apa sih hak kalian? Hak kalian itu memperoleh pendidikan, memperoleh perlindungan, memperoleh kasih sayang dan lain sebagainya. Terus kewajiban kalian apa? Taat aturan hukum. Kalian mentaati segala bentuk aturan dimanapun, itu adalah kewajiban kalian. Dan satu lagi kewajiban kalian adalah menjaga kelestarian budaya kita. Jangan sampai kita itu merasa malu kalau misalnya kamu lebih pintar tembang copat daripada kamu nggak bisa lagu barat. Itu jangan malu gitu loh, itu nggak apa-apa. Nah, karena kita kan sekarang lebih berpikir kalau budaya dari luar itu lebih keren, lebih kekinian. Nah, apakah nggak boleh Bu menerima budaya dari luar? Boleh, tapi yang bagus itu alangkah lebih baik kalau kita itu semuanya serba seimbang. Dari luar kita terima, tapi yang kita miliki itu tidak kita buang, tidak kita tinggalkan. Paham ya? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang kelima adalah inklusivitas. Di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, pandangan dan perayaan inklusivitas sangat berperan untuk membangun kesetaraan warga. Jadi kalau kita ngomongin inklusivitas ini nanti akan berkaitan dengan saudara-saudara kita yang difabel. Tapi sekarang negara kita ini luar biasa. Sekarang apa saja ada yang khusus, dibuatkan khusus untuk orang difabel. Misalnya jalan khusus untuk orang difabel, toilet khusus untuk orang difabel. Jadi itu adalah salah satu upaya dari pemerintah juga untuk membangun inklusivitas di negara kita. Jadi semuanya itu setara. Mau kita yang lengkap seperti ini ataupun saudara kita yang difabel itu tidak ada perbedaan. Bahkan kita pun dalam olimpiade ada yang khusus untuk teman-teman kita yang difabel. Artinya mereka pun diberikan kesempatan. Jadi tidak ada yang berbeda di antara kita semua. Paham? Diingat-ingat ya, inklusivitas. Nah, selanjutnya adalah pengalaman langsung. Untuk membangun kesadaran sebagai warga negara, pengalaman langsung dalam bermasyarakat adalah sebuah laku yang besar. Artinya untuk membentuk ekosistem yang saling menghargai dan memahami. Jadi kalian akan bisa membentuk ekosistem yang baik di lingkungan kalian itu kalau kalian punya pengalaman langsung. Misalnya kalian berpartisipasi aktif ikut baksos. Misalnya kalau di SMP kita sering loh ada baksos. Misalnya ini nggak pandemi, itu kalian akan diajak untuk membagikan sembako, membagikan bantuan kepada saudara kita. Itu adalah wujud pengalaman langsung yang bisa kalian miliki. Tapi nggak hanya terbatas di sekolah ya. Nanti mentang-mentang dalam di sekolah nggak ada kegiatan seperti itu. Ya kalian bisa belajar di tempat lain, di rumah mungkin, dengan kalian itu sadar terhadap lingkungan kalian. Kira-kira ada nggak yang butuh bantuan kalian? Ada nggak kira-kira sanggar kesenian yang mungkin bisa kunjungi? Ada tidak kira-kira tempat wisata yang temanya itu melestarikan budaya atau cagar budaya yang bisa kalian kunjungi? Nah itu nanti kalian bisa menambah pengalaman langsung kalian. Paham ya? Itu tadi adalah 6 prinsip dasar dari literasi budaya dan kewargaan. Nah, sekarang subbab kita yang kedua adalah kegiatan literasi budaya dan kewargaan. Nah, di sini Bu Okta sudah menyiapkan 3 kegiatan literasi budaya dan kewargaan. Itu seperti biasa ada di ranah keluarga, ada di ranah sekolah, dan ada di ranah masyarakat. Contoh-contohnya seperti apa? Kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama adalah kegiatan literasi budaya dan kewargaan di dalam keluarga. Banyak sekali contohnya. Ini Bu Okta nggak akan membacakan semua ya. Kalian bisa membaca sendiri di sini. Dulu Bu Okta sering bertanya ke kalian, pernahkah kalian berkunjung ke museum? Pernahkah kalian
bukan harus ya, boleh iya boleh tidak, tapi alangkah lebih baik kalau kalian kunjungi bersama keluarga. Jadi misalnya tema piknik kalian hari ini adalah cagar budaya, nah itu lebih baik. Itu adalah contohnya kegiatan mengunjungi tempat yang berkaitan dengan literasi budaya dan kewargaan bersama keluarga. Kemudian mengajak anak untuk terlibat dalam proses pembuatan KTP, misalnya kakakmu mau membuat KTP di kecamatan, kamu ikut. Atau mungkin ayah kamu akan mengurus BPJS kesehatan, kamu ikut, biar tahu. Nah, itu adalah contoh kecil dari kegiatan literasi budaya dan kewargaan di ranah keluarga. Untuk contoh yang lainnya, kalian baca sendiri di sini. Cukup jelas? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah kegiatan literasi budaya dan kewargaan di sekolah. Nah, contohnya apa saja Bu? Di situ ada mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kesenian atau kebudayaan sekolah. Nah, nanti kira-kira kalian akan mengikuti ekstrakurikuler apa? Apakah ekstrakurikuler karawita misalnya? Apakah mungkin sekolah lain ada yang punya ekstra gamelan, ada yang memiliki ekstra tari? Nah, itu adalah contoh-contoh kegiatan ekstra yang berkaitan dengan kebudayaan. Kemudian mengunjungi museum, tempat wisata, tempat bersejarah bersama gurumu, bersama teman-temanmu, kemudian melaksanakan pentas seni atau festival seni di sekolah. Nanti ada yang menari, ada yang bermain gamelan, kemudian ada yang nembang mocopat misalnya lewat festival itu. Nah, itu adalah contoh kecil dari kegiatan literasi budaya dan kewargaan yang bisa kalian laksanakan di sekolah. Contoh lainnya kalian baca sendiri di sini. Sudah? Oke, yang terakhir adalah kegiatan literasi budaya dan kewargaan di ranah masyarakat. Contohnya apa? Yang pertama, mengembangkan taman baca masyarakat. Sekarang banyak ya, ada perpustakaan-perpustakaan kecil. Setiap RT punya perpustakaan, kan itu sangat bagus. Ada taman baca khusus di dekat pos kamling, itu juga sangat bagus. Yang kedua, menambah ragam dan varian buku bacaan yang berkaitan dengan literasi kebudayaan dan kewargaan. Itu nanti bisa berkaitan dengan taman baca tadi. Kemudian ada kunjungan ke tempat yang memiliki nilai dan sejarah. Misalnya kan sering ya ada piknik RT, piknik arisan RW, misalnya piknik satu kelurahan misalnya, bisa jadi ya. Nah, itu adalah contoh kecil dari kegiatan-kegiatan yang ranahnya itu masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan literasi budaya dan kewargaan. Oke? Cukup jelas ya, itu tadi adalah contoh-contoh kegiatan literasi budaya dan kewargaan di ranah keluarga, ranah sekolah, dan ranah masyarakat. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan kalian melalui WA atau SMS. Demikian yang dapat Bu Okta sampaikan, kurang lebihnya Bu Okta